Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, kita ketemu lagi di Galeri City Guide, podcast Galeri City Guide. Kali ini saya Yola Octavia yang akan menemani Anda. Dan kali ini kita akan bincang bersama dengan Universitas Raden Rahmat Malang atau Unira Malang. Topik bahasan kita hari ini Halal Talks X Unira Malang. Tentunya saya nggak sendiri ya. Saya akan ditemani oleh auditor halal dari Unira Malang. Ada Dr. Zainal Abidin, SSI, MSI. Pak Zainal, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak. Alhamdulillah. Ini kalau dari Halal Centernya Unira lagi ada kesibukan apa nih? Ya, akhir-akhir ini kami fokus untuk sertifikasi. Ya, di kami, mohon maaf Mbak, ini saya klarifikasi bukan Halal Center tapi LPH. Oh, LPH. Ya, jadi LPH sama Halal Center itu beda. Oke. Kalau Halal Center itu nanti membantu UMKM sertifikasi halal ke yang gratis, self declare. Nah, kalau yang self declare ini nanti dibiayai oleh pemerintah. Tapi yang produknya ringan. Titik kritisnya misalkan cuma keripik terus minuman gitu kan ringan. Tapi kalau di kami LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, nah kami fokus ke produk-produk yang ini titik kritisnya tinggi. Contohnya misalkan daging ayam, sapi dan lain sebagainya. Terus kalau LPH nanti pelaku usaha UMKM, terutama kalau kami di LPH itu kami terakreditasi di April 2024. Itu kami dapat sertifikat akreditasi dari pusat, dari BPCPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu kami skupnya yaitu LPH Pratama. Dan kami pun juga ini lingkupnya area Jawa Timur gitu. Jadi kami ya prosesnya ya UKM bantu UKM seluruh Jawa Timur gitu. Luar biasa. Dan memang sekarang ini Pak ya dari Pemkab atau mungkin Pemda itu memang lagi fokus untuk sertifikasi halal ya. Targetnya di Kabupaten, Kota Malang maupun Kota Batu itu ada ribuan bahkan ratusan gitu untuk UMKM yang ditargetkan untuk bisa halal produk-produknya gitu. Nah ini ternyata banyak masyarakat yang tahu istilah halal, tapi belum tentu proses dibaliknya ini paham gitu gimana sih caranya untuk dapat sertifikasi halal. Nah sebenarnya LPH itu apa dan kenapa perannya krusial banget untuk umat muslim di Indonesia? Kalau dulu ini saya cerita ya flashback ya. Kalau dulu itu 30-40 tahun yang lalu itu halal ini kan dia voluntary atau sukarela ya. Itu dulu awalnya yang ngurusi halal ini yaitu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah di 2024 itu 2004 itu mulai halal ini bergeser ke mandatory, artinya wajib. Jadi semua produk makanan, minuman, barang gunaan ini banyak Mbak. Itu semua wajib halal. Itu sudah mandatory wajib ya. Ketika ini kemarin sudah ada undang-undangnya nomor 33 itu bahwasannya nanti bertahap pemerintah itu akan mewajibkan seluruh pelaku usaha baik mikro, kecil, menengah atau besar itu semua harus mempunyai sertifikat halal. Terakhir yang 17 Oktober 2024 kemarin itu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk pelaku usaha skala menengah sama besar itu wajib mempunyai sertifikat halal. Nah kalau misalkan sudah ini terlampaui ya Mbak targetnya ya. Kalau misalkan ternyata banyak pelaku usaha menengah sama besar ini belum punya sertifikat halal itu maka pemerintah tegas. Maka izin usaha, NIB, SIUP dan lain sebagainya itu dicabut sama pemerintah. Jadi istilahnya sekarang itu memang benar-benar wajib. Lah ini masih ada waktu UMKM yang mikro kecil sekarang masih ada waktu. Yaitu sampai 17 Oktober 2026. Makin panjang ya. Iya, makin panjang. Itu nanti pemerintah bertahap. Jadi ini yang kemarin 2024 untuk yang pelaku usaha skala menengah sama skala besar. Skala kalau yang 2026 17 Oktober 2026 ini skala mikro sama kecil. Jadi kalau misalkan tidak punya sertifikat halal maka otomatis izin usaha dan lain sebagainya dicabut. Bahkan kalau saya kemarin ngaudit AMDK, air kemasan ya dalam kemasan itu kalau mau ngurus
BPOM dan izin dar dan sebagainya itu harus punya sertifikat halal dulu. Oh, halal dulu yang pertama justru ya. Iya, baru bisa. Jadi sekarang sudah mengikat, artinya wajib dari pemerintah itu. Nah, lalu kalau dari Unira Malang sendiri, ini kan kampusnya juga aktif ya soal isu halal. Boleh diceritakan juga nih Pak Zainal, kiprah Unira dalam edukasi halal dan apa aja program nyata yang sudah dijalankan? Baik, terima kasih. Jadi kami kemarin memang dapat mandat ya, terutama di kabupaten sendiri, ribuan UMKM itu banyak yang belum punya sertifikat halal. Artinya mayoritas Indonesia itu kan memang Islam ya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata halal ini menjadi bisnis ya. Artinya masyarakat yang non Muslim itu juga melirik halal itu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang memang keberlanjutan sangat bagus ya. Kami dari Unira itu sudah mulai merintis 2021 itu sudah kami rintis. Memang perjalanannya sangat panjang. Jadi sebelum mendirikan LPH ini kami harus punya auditor. Terus kemudian kami harus punya kantor. Terus kemudian kami harus kerja sama lab. Lah lab ini tujuannya ketika nanti kami ngaudit di lapang, misalkan produk yang ada turunan babi, itu kan banyak. Ya, kita kan nggak tahu loh, orang awam ditulis halal, ternyata kok rasanya kok beda. Kalau orang-orang yang notabene minoritas berada di negara yang Islamnya minoritas itu tahu, pernah merasakan daging babi dan sebagainya ya. Tapi kalau misalkan masyarakat kita yang nggak tahu, awam lah, itu kasihan. Nah, maka ketika ada temuan daging babi atau mungkin alkohol gitu ya, temuan alkohol yang di atas ambang itu ya, maka ini akan dibawa ke lab. Kami bawa ke lab. Tapi kalau misalkan ini aman Pak, ketika audit bukti-buktinya aman, ini aman, nggak apa-apa gitu. Jadi kiprah kami memang skopnya di area Jawa Timur, tapi tidak menutup kemungkinan. Kemarin kami juga ngaudit outlet warung makan ini. Produksinya di Surabaya, tapi di Jakarta, di Bali itu ada cabangnya. Mau ndak mau, kami tidak hanya ngaudit di produksinya, seluruh outlet kami cek. Kalau kita lihat sekarang juga halal ini ndak dari, kan pemeran halal ini tidak hanya dari Unira, tapi dari pemerintah ada, namanya BPCPH. Kalau tahun kemarin itu di bawah Kemenak, kalau sekarang BPCPH ini sudah badan sendiri. Terus kemudian ada lagi nanti pengurusan halal, ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lah, MUI ini juga para yai ya, rata-rata yang mengeluarkan fatwa ya, itu juga berhati-hati betul. Jadi halal itu bukan hanya bicara bahan, tapi proses itu bukan, tetapi bicara toyibnya, bicara bagaimana konsumen itu aman ketika mengonsumsi, ketika ini aman gitu. Sejak 2021 berarti Unira mendampingi masyarakat UMKM tentunya yang mau produknya bisa tersertifikasi halal. Tantangan apa nih Pak Zainal di balik itu semua? Kemudian juga bagaimana Unira ini mendampingi dengan edukasi atau mungkin juga mengarahkan gitu? Betul. Kalau tantangan kami rasa sangat lumayan ya, karena gini, rata-rata kalau mayoritas Muslim, kalau misalkan kita mensosialisasikan regulasi halal, kebijakan halal ya, bahwa ini mandatory dan wajib, kami menemui banyak pelaku usaha bilangnya seperti ini. Saya sejak lahir Islam, kemudian ini ngolahnya secara syariah atau secara halal, tapi kenapa harus didaftarkan lah? Bukan itu yang kami ini yang kami harapkan. Yang kami harapkan itu nanti pelaku usaha UMKM ini istilahnya mengikuti regulasi yang ada. Kemudian nanti dengan adanya punya sertifikat halal, izin-izin apa itu diperbolehkan. Selain itu juga meningkatkan pemasaran. Ini pemasaran kalau punya sertifikat halal pasti pemasarannya akan lumayan meningkat. Ya, kendala yang kami hadapi ya tadi, banyak orang yang ngeyel, ini pasti dari ini dijamin halal. Nah, ini bagaimana mengedukasi masyarakat ya supaya masyarakat mahal itu halal itu misalkan mahal ya. Ya kami carikan jalannya. Ya itu melalui apa? Melalui tadi self declare, melalui halal center itu bisa, atau LP3H itu bisa ya. Kalau di kami memang reguler, LPH itu reguler, artinya pelaku usaha ini istilahnya mengeluarkan biaya, tapi biaya pun juga bagi kami murah, dan itu nanti
Kalau berlakunya, kalau ditanya ya berlakunya sertifikat halal itu ya, kalau awal-awal itu regulasi berlaku seumur hidup. Ya. Enak kan itu seperti itu. Tapi kemarin juga ada kebijakan rencana mau dikaji ulang. Karena gini, kalau seumur hidup nanti siapa yang mantau? Lah, betul. Siapa yang bertanggung jawab siapa? Lah ini. Betul. Makanya insya Allah nanti depan akan dipantau juga ini. Kira-kira berapa lama tuh Pak? Kalau yang masa berlakunya? Kalau umumnya kalau sertifikat halal ini 4 tahun. 4 tahun. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya ngaudit di pelaku usaha, itu ketika pelaku usaha, Pak saya pengen buka outlet, maka mau tidak mau harus mendaftar baru, pengembangan istilahnya. Meskipun produknya sama ya? Ya sama, tapi membuka istilahnya daftar lagi. Nanti kami cek di outlet, bener nggak sesuai SOP gitu. Terus Pak saya pengen menambah resep, Pak saya pengen menambah bahan, itu daftar lagi. Tidak boleh istilahnya serta merta itu langsung ini sertifikatnya tidak boleh. Jadi harus diaudit lagi gitu. Itu. Oh iya. Tapi pernah nggak ada outlet baru buka terus mereka nambah resep tapi nggak lapor dulu nih ke LPH? Nah kayak itu mungkin pernah, tapi itu bukan pemenang kami ya. Dulu kalau di BPJPH itu ada satgas. Oh ada satgas ya. Dan sekarang juga saya tekankan hati-hati pelaku usaha itu. Satgas ini ada yang benar-benar ditunjuk resmi oleh pemerintah, ada yang gadungan. Ada yang gadungan artinya apa? Ya mengatasnamakan satgas halal, tapi ini pasti ada transaksi di balik itu. Nah, itu dia yang padahal pemerintah ini cuma memberikan teguran, teguran berupa lisan sama tertulis. Tapi kalau berupa transaksi di belakang itu atau denda itu tidak ada sebenarnya. Gitu. Tidak ada. Kemarin kami juga sempat dimonef sama BPJPH ke Unira, itu kami laporkan sehingga dari bawah ke atas biar tahu. Jadi ya hati-hati, makanya menghindari seperti itu paling aman memang harus disertifikasi halal gitu. Oke, baik. Nah ini kalau kita dengarkan penjelasan dari Pak Zainal tadi, begitu dekatnya Unira dengan pengabdian masyarakat, baik itu untuk halal gitu ya, pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya, sangat dekat sekali. Ini boleh saya tanyakan juga untuk para calon mahasiswa ini yang lagi mendengarkan kita ya, apa sih menariknya kuliah di Unira Malang gitu Pak? Baik, terima kasih. Kalau di kami jargonnya kampus untuk semua. Jadi kami tidak membanding-bandingkan ini mahasiswa ini seperti ini enggak. Kami memang kampus, kalau dulu awal-awal berdiri kami satu-satunya universitas yang ada di Kabupaten Malang. Ya, kami yaitu pesan ya ke calon mahasiswa ini tantangan ke depan. Memang ini saya kaitkan dengan dunia atau profesi nanti ke depan ya, mahasiswa itu kan kalau kuliah kan pengennya kerja. Betul. Sebenarnya tantangan ke depan itu termasuk kemarin ya Kepala BPJPH Babe Haikal itu sudah memberi kesempatan kepada karyawan Sritek yang di PHK dan sebagainya. Itu diminta untuk bagaimana dia menjadi agen-agen opsing dari halal. Nah, sebenarnya calon mahasiswa sendiri bisa, terutama ini saya perkenalkan juga di Unira itu ada beberapa prodi, ada beberapa fakultas yang memang support ke halal. Nah, itu nanti calon-calon mahasiswa ini sebenarnya kalau pengen keberlanjutan, memang halal ini sudah program dari Presiden. Artinya insya Allah jangka panjang. Jangka panjang artinya ini kayak seperti saya itu kan auditor halal ya. Auditor halal itu kan berarti sebagai profesi. Ya, ke depan itu jaminan untuk audit dan sebagainya itu ada. Jadi bisa menjadikan profesi. Bisa. Baik, jadi lapangan pekerjaan atau mungkin juga kemudahan dalam mendapatkan pekerjaannya bisa terjamin lah ya kalau masuk di Unira Malang. Nah ini kalau misalnya ada yang mau daftar di Unira atau lembaga yang ingin kerjasama soal halal, gimana caranya Pak? Kalau ada lembaga yang pengen tahu tentang LPH Unira atau Unira, silakan di medsos kami banyak ya. Kemudian kalau di medsos ketik aja Unira itu insya Allah keluar ya, di IG atau apa insya Allah keluar. Kalau di LPH ada, kami juga punya website, kami juga punya IG, juga punya ada. Terus kemudian lembaga ini umumnya bukan lembaga ya, kalau kami mengatakan klien ya, klien PU ya, PU itu pelaku usaha. Nah, pelaku usaha ini biasanya mengenal kami itu
dari medsos, dari website gitu. Jadi dari itulah orang-orang ini ya PU ini akan berbondong-bondong menanya, oh ini seperti apa? Biasanya kalau pelaku usaha ini menanya itu mulai dari tarifnya berapa, kemudian administrasinya berapa. Lah berkasnya seperti apa? Kalau berkas enggak usah khawatir, di website ya LPH Unira, LPH Unira, OLPH Unira Malang IC/ID, di situ lengkap. Kami sediakan fitur khusus untuk mendownload semua berkas gitu. Karena memang kepengurusan halal ini memang tidak cepat ya, tergantung dari pelaku usahanya. Apakah pelaku usaha ini memang kooperatif, karena memang pelaku usaha ini sebelum mendaftar juga harus punya penyelia. Kalau saya sendiri auditor halal itu bisa dijadikan auditor eksternal. Lah kalau penyelia halal ini tugasnya yaitu auditor internal. Jadi istilahnya yang membantu pelaku usaha itu enggak usah khawatir ya, jadi sudah dibantu. Kalau pengen sertifikat halal gratis dibantu sama namanya PPH, pendamping produk halal. Itu nanti aman, istilahnya aman dan ringkas atau mudah gitu. Kalau misalkan pelaku usahanya misalkan skala mikro atau menengah atau kecil, ya itu nanti dibantu oleh penyelia. Jadi nanti ininya programnya itu banyak, kalau urusan halal itu banyak, dan kami bagaimana caranya urusan halal ini kami permudah gitu. Kami pun juga kalau turun ke lapang juga kami edukasi supaya masyarakat ini merasa nyaman, terutama pelaku saya itu nyaman untuk membuat atau mengurus sertifikat halal seperti itu. Oke, kalau yang mahasiswanya ini, calon mahasiswa mau daftar bisa kontak kemana nih Pak? Atau mungkin bisa hubungi websitenya, samakah juga tadi? Sama. Uniramalang.ac.id. Uniramalang.ac.id. Di situ nanti ada kontak personnya, bagian PMB. Saya mohon maaf nggak hafal nomornya. Nanti di situ ada. Nanti akan kami arahkan gitu. Ingat ini Unira Malang, bukan Unira Madura. Karena ada dua gitu. Karena kemarin saya pun juga pernah ditelepon, Pak saya mau daftar Pak Unira. Saya tanya, ini mau masuknya Unira apa? Unira Malang atau Madura? Katanya Madura ya. Saya enggak tahu ya. Tapi kalau Unira Malang ada gitu. Oke, baik. Itu sampai sekarang masih membuka pendaftaran, Mbak. Oh iya, sampai 31 Juli ini ya? Iya, betul. Oke, itu masih ada waktu ya untuk yang daftar di Unira Malang. Kita sudah sampai di ujung sesi kawan podcast Galeri City Guide hari ini, dan kita sudah bincang banyak tadi bersama dengan auditor halal Dr. Zainal Abidin, SSI, MSI, dan tentunya untuk Anda yang mau mengurus sertifikasi halal bisa langsung menuju ke websitenya uniramalang.ac.id dari pihak LPH. Nanti juga akan langsung diarahkan, akan dibimbing gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zainal atas waktunya hari ini. Semoga nanti kita bisa lanjut diskusi di lain kesempatan ya. Oke, saya Yola Octavia, kawan pamit undur diri. Sampai jumpa kembali, dan Unira Malang, kampus untuk semua ramah biaya.